Baik, adik-adik semuanya, kita berjumpa lagi pada mata kuliah farmakokinetika dasar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang model kompartemen. Nah, dalam farmakokinetik, nah tentu saja kita mengenal nasib obat sesudah diminum itu nantinya dia akan masuk ke lambung, kemudian ke usus, kemudian dia di metabolisme di hati gitu. Kemudian obat tersebut diserap dan juga didistribusikan ke seluruh tubuh oleh darah gitu ya, melalui pembuluh darah. Tapi kita itu tidak bisa mengetahui kemana, jadi tidak bisa diketahui dengan pasti kemana obatnya, kemudian berapa jumlah obatnya pada jaringan penerima distribusi. Nah, karena tidak bisa mengira-ira itu, maka kita hanya menggunakan, jadi kita menggunakan model kompartemen. Ya, jadi untuk memprediksi, jadi kita baru bisa sebatas mendeteksinya dengan cara memprediksi kemana sih obat itu pergi ke dalam tubuh dan jumlahnya berapa, itu dengan menggunakan model kompartemen atau model-model yang melihat tubuh itu sebagai kompartemen. Nah, di sini model kompartemen itu awalnya ditemukan atau dirumuskan oleh Theorel yang mengatakan tujuan farmakokinetika itu adalah menurunkan persamaan matematika yang memungkinkan kita menerangkan kinetika dan distribusi obat dalam tubuh. Dan dari situlah dikemukakan model satu kompartemen dan model multi kompartemen. Jadi yang terbanyak itu 2 kompartemen dari model multi kompartemen. Nah, kemudian model farmakokinetika itu adalah apa? Jadi model farmakokinetika itu adalah suatu hipotesis gitu ya. Jadi hipotesis atau model yang disusun menggunakan istilah matematika yang dia memberi arti singkat dari pernyataan hubungan kuantitatif. Jadi model matematik itu nantinya bisa memungkinkan memunculkan persamaan gitu ya untuk menggambarkan berapa banyak konsentrasi obat dalam tubuh per fungsi waktu atau sebagai fungsi waktu. Nah, nanti implementasinya akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, misalnya begini, kalau model farmakokinetika itu adalah misalnya obat yang diberikan secara intravena dan dianggap secara cepat obat melarut dalam cairan tubuh. Nah, itu sama saja dengan dianggap seperti suatu bak terbuka gitu ya, kotak terbuka gitu, bahwa suatu bak berisi sejumlah volume cairan yang secara cepat berada dalam kesetimbangan dengan obat yang terlarut di dalamnya. Nah, itu seperti bak yang terbuka. Dan ini sekaligus ada eliminasi obat dari tubuh di dalamnya, selain didistribusi sekaligus dieliminasi, dan konsentrasinya itu tergantung pada volume cairan baknya, kemudian juga tergantung pada eliminasi obat per satuan waktu. Jadi dalam farmakokinetik itu ada 2 hal tersebut gitu ya, yang artinya nantinya konstan. Nah, dianggap konstan itu jika obat mengikuti kinetika orde reaksi 1. Jadi jika tidak dinyatakan lain, maka obat itu biasanya diasumsikan mengikuti kinetika orde reaksi 1. Nah, ini contohnya adalah kompartemen model atau model kompartemen itu seperti tangki air gitu ya. Jadi level atau volume airnya itu adalah drug concentration atau konsentrasi obatnya gitu ya. Jadi ini seperti tangki air yang dari satu bak itu 100 mililiter. Nah, nanti volume distribusinya berapa, kemudian nanti T setengahnya berapa, menjadi 50 mililiter, dan juga menjadi 50 mililiter terbagi menjadi 2. Nah, di sini ada ada clearance-nya gitu, clearance metabolisme, dan juga ada kesetimbangan yang tercapai itu berapa.
Kemudian juga ada konstansa absorpsi gitu ya. Konstansa absorpsi itu nanti obat yang tereliminasi itu T setengahnya itu berapa dan setelah tereliminasi itu menjadi berapa. Seperti itu. Nah, gunanya model farmakokinetika ini untuk apa? Jadi untuk pertama, memperkirakan kadar obat dalam plasma, jaringan, dan juga urin pada berbagai pengaturan dosis. Jadi, kalian itu kan tidak bisa mengetahui secara pasti gitu ya, obatnya itu kemana saja, jumlahnya berapa. Maka model farmakokinetika ini dia modelnya sampling untuk mengetahui banyak kadar obatnya itu yang di dalam plasma, dalam misalnya dalam pipis itu berapa gitu. Jadi memudahkan untuk pengaturan dosisnya. Kemudian guna yang lain adalah untuk menghitung pengaturan dosis optimumnya untuk tiap penderita secara individual dan juga memperkirakan adanya akumulasi obatnya. Jadi apakah obatnya itu ada akumulasi atau penumpukan atau tidak, dosisnya berlebih atau tidak, kemudian juga clearance-nya seberapa. Nah, nanti bisa menggunakan model farmakokinetika ini. Dan juga bisa menghubungkan kadar obat dengan aktivitas farmakologi atau toksikologinya. Jadi misalnya kita bisa mengetahui kadar obatnya berapa, kemudian dengan kadar obat sekian ternyata menimbulkan efek terapeutik atau misalnya efek yang masih dalam batas normal. Tapi kalau misalnya kadar obatnya nanti yang dihitung ternyata sekian, kok ternyata ada efek toksiknya atau ada efek sampingnya, ternyata dengan kadar obat yang berlebihan misalnya berapa mikrogram per mililiter misalnya. Nah, dengan kadar obat yang ternyata dengan agak tinggi itu dia bisa memunculkan efek toksik. Nah, itulah gunanya model farmakokinetika seperti itu. Jadi menentukan berapa sih kadar obat yang menimbulkan efek terapeutik dan berapa sih nantinya batasan kadar obat yang dia bisa mulai muncul efek samping atau efek toksiknya. Begitu. Kemudian untuk menilai perbedaan laju atau tingkat availabilitas antar formula dan menggambarkan faal patologis yang mempengaruhi absorpsinya, distribusinya, dan juga eliminasinya, serta menjelaskan sejauh mana gitu interaksi obatnya. Tuh. Kemudian model kompartemen tubuh itu dinyatakan sebagai suatu susunan atau sistem dari kompartemen yang berhubungan secara timbal balik. Jadi suatu kompartemen itu bukan suatu daerah fisiologi atau anatomik yang nyata, tetapi dia dianggap sebagai suatu jaringan atau kelompok jaringan yang mempunyai aliran darah dan afinitas obat yang sama. Jadi obat itu didistribusi merata dalam kompartemen. Jadi nanti pencampuran obat dalam kompartemen itu terjadi secara cepat dan juga homogen, dan tiap molekulnya dia mempunyai kemungkinan yang sama untuk meninggalkan kompartemennya juga. Dan obat yang keluar masuk kompartemen itu secara dinamik gitu ya, jadi fleksibel. Kemudian tetapan laju reaksinya, nanti biasanya digunakan untuk menyatakan semua laju obat masuk dan keluar kompartemennya. Jadi model itu nantinya merupakan suatu sistem yang terbuka jika obat itu dapat dieliminasi dari sistem itu. Nah, model kompartemen yang paling umum yang pertama itu adalah model mamilari. Jadi model mamilari ini dia anggap aja terdiri dari satu atau lebih kompartemen perifer yang dihubungkan ke suatu kompartemen yang sentral gitu ya. Jadi kompartemen sentral di sini dia digambarkan sebagai plasma dan juga jaringan yang perfusinya tinggi dan juga cepat terjadi keseimbangan. Jadi dianggap sebagai suatu sistem yang berhubungan sangat erat karena jumlah obat dalam setiap kompartemennya itu bisa diperkirakan kalau obatnya itu udah dimasukkan ke dalam suatu sistemnya. Nah, misalnya kalau obat diberikan intravena, maka obatnya itu
bisa secara langsung masuk ke kompartemen sentral. Dan eliminasi obat dari kompartemen sentral itu terjadi oleh karena organ-organ yang terlibat dalam eliminasi gitu. Misalnya kayak hati, ginjal. Nah, itu merupakan jaringan yang dia kecepatan diperfusinya tuh cepat gitu ya. Jadi diperfusinya cepat gitu masuknya yang hati dan ginjal, organ-organ eliminasi. Nah, model mamilari itu nantinya ada yang kompartemen mamilari satu terbuka intravena, satu terbuka dengan absorpsi dan yang lain. Nah, kalau yang satu terbuka intravena itu langsung kan. Jadi tubuh itu obat menganggap tubuh itu sebagai satu kompartemen sehingga ketika dimasukkan, disuntikkan, nah dia tuh karena cepat penyerapannya itu cepat maka obatnya itu langsung tersebar ke seluruh tubuh gitu. Anggap aja tubuhnya satu kompartemen. Jadi obatnya menganggap tubuhnya sebagai satu kompartemen sehingga dia cepat tersebar gitu ya kan. Kalau intravena kan langsung begitu disuntikkan langsung menyebar ke seluruh tubuh gitu kan. Nah, ini modelnya seperti ini. Ini sampai terbentuk kesetimbangan. Ada juga yang satu terbuka dengan absorpsi order ke satu gitu ya. Jadi ada yang dia suatu obat itu menganggap bahwa kompartemennya cuman satu di dalam tubuhnya, tapi juga ada absorpsi juga gitu di situ gitu ya. Jadi ada konsanta absorpsi, ada obat yang diabsorpsi tapi langsung masuk ke seluruh jaringan sampai terbentuk kesetimbangan. Kemudian ada kompartemen 2 terbuka. Jadi obatnya itu nanti ada yang obat, jadi tidak mesti ini intravena atau per oral ya, tapi biasanya ini per oral gitu. Jadi nantinya ada yang menganut 2 terbuka intravena, terus ada yang menganut 2 terbuka dengan absorpsi yang order ke 1. Nah, ini bedanya kalau yang 2 terbuka intravena itu nanti ada obat yang intravena, nah dia menganggap tubuh kita itu sebagai 2 kompartemen sehingga dia tidak langsung distribusikan ke seluruh tubuh tapi kemana dulu, kemudian ada K1, K2, 1 ya, konstantanya kesetimbangannya bolak-balik reversible dan nanti bisa ke organ yang lain seperti itu. Kemudian ada yang obat itu dia terdistribusinya itu dengan kompartemennya 2 terbuka dengan absorpsi order ke 1 itu ya. Jadi dengan absorpsi order ke 1. Nah, ini seperti ini gambarannya gitu ya. Jadi gambarannya obat itu nantinya menganut 2 kompartemen gitu ya. Dua kompartemen, ada kompartemen 1, kompartemen 2, kemudian ada konstansa absorpsinya. Jadi obatnya itu harus diabsorpsi terlebih dahulu untuk bisa terdistribusikan ke seluruh tubuh. Kemudian yang model satu kompartemen, nah menurut model yang ini tubuh itu dianggap sebagai satu bak gitu ya, satu kompartemen. Jadi maksudnya satu kompartemen tuh ya obatnya dia menyebar seketika gitu dan langsung merata ke seluruh cairan dan jaringan tubuh. Nah, kalau misalnya proses eliminasinya terjadi, maka model satu kompartemennya disebut yang model kompartemen satu terbuka. Kalau misalnya proses eliminasinya bersamaan gitu ya. Kemudian kalau yang model 2 kompartemen itu apa? Jadi model 2 kompartemen itu obatnya itu terdistribusi lebih lambat dibandingkan yang model 1 kompartemen gitu. Sehingga dianggap sebagai 2 kompartemen atau lebih di mana distribusi, metabolisme dan juga ekskresinya itu terjadi secara simultan gitu, secara berurutan gitu ya. Dan 2 kompartemen itu biasanya ada yang namanya kompartemen sentral dan juga ada yang kompartemen perifer. Kompartemen sentralnya itu ya organ-organ seperti pembuluh darah atau darah dan juga berbagai jaringan yang banyak dialiri darah, misalnya jantung, ginjal, paru-paru, hati, kelenjar endokrin dan juga organ yang lain yang aliran darahnya itu cepat. Nah, kalau aliran darahnya cepat ya otomatis obatnya kesebar lebih cepat dan juga mencapai kesetimbangannya juga lebih cepat di kompartemen sentral ini.
Lalu ada yang namanya kompartemen perifer. Jadi kompartemen perifer itu adalah berbagai jaringan yang dia itu kurang dialiri darah dibandingkan yang kompartemen sentral ini tadi. Jadi misalnya otot, kulit, jaringan lemak, sehingga obat ini nanti agak lambat gitu masuk ke dalamnya. Itu kalau yang model 2 kompartemen ya. Ada obat-obat yang dia itu menganut atau dia ketika dimasukkan ke dalam tubuh langsung distribusinya itu model 1 kompartemen, tapi ada juga obat yang ketika dimasukkan ke dalam tubuh maka distribusinya itu model 2 kompartemen dan lebih lambat gitu ya. Nah, otomatis yang model 1 kompartemen ini dia obat-obat yang efeknya lebih cepat, tapi kalau model 2 kompartemen itu obat-obat yang efeknya tidak lebih cepat gitulah. Intinya begitu. Kemudian ada yang namanya setelah model mamilari, ada yang namanya model quaternary. Nah, model quaternary ini adalah dia ada 1, 2, 3 kompartemen di mana eliminasinya itu juga terjadi dan absorpsinya itu terjadi di awal. Kemudian ada absorpsi itu ke kompartemen yang 1, kompartemen 2 dan juga kompartemen 3 di mana keduanya itu reversible gitu ya. Ada K1 2 dan juga ada kesetimbangan 2 3, 2 1 dan juga K3 2. Lalu selanjutnya ada yang namanya model fisiologi atau model aliran darah atau model perfusi. Jadi model fisiologi, model aliran darah atau model perfusi itu maksudnya adalah konsentrasi obatnya dalam berbagai jaringan itu diperkirakan melalui ukuran jaringan organnya. Kemudian selain itu juga diperkirakan melalui aliran darahnya dan juga melalui percobaan yang ditentukan perbandingan obat dalam jaringan darahnya. Misalnya partisi obat yang jaringan darah dan aliran darah, ukuran jaringan dan perbandingan obat dalam jaringan darah itu bisa berbeda karena kondisi data fisiologis yang berbeda pula. Jadi model fisiologi atau model perfusi itu biasanya yang dia itu penyebaran konsentrasi obat di dalam tubuhnya itu dipengaruhi oleh kecepatan aliran darah dan juga faktor-faktor fisiologis yang ada di dalam tubuh, misalnya pH-nya atau kondisi-kondisi yang lain. Kemudian model fisiologi ini juga bisa diterapkan di beberapa spesies dan dengan data yang bisa diekstrapolasikan ke manusia. Jadi dari mencit misalnya yang bisa diekstrapolasikan pada manusia. Nah, jumlah komponen jaringan dalam suatu model perfusinya itu berbeda-beda tergantung obatnya. Nah, jaringan yang tidak bisa ditembus obat, nah dikeluarkan dari sistem atau model ini, misalnya kayak jaringan yang susah ditembus otak itu kan ditembus obat itu misalnya otak, kemudian tulang, sistem saraf pusat itu kan susah. Nah itu dia tidak termasuk dalam sistem atau model ini gitu ya. Ya, yang termasuknya adalah ini ya. Jadi misalnya paru-paru, hati, otot, lemak dan juga ginjal. Kemudian ini ada bedanya model kompartemen 1 dan model kompartemen 2. Nah, kalau model kompartemen 1 itu nanti grafiknya adalah seperti ini gitu ya. Jadi kan dia kan langsung gitu ya. Jadi langsung obatnya itu, jadi ini T setengah eliminasinya itu ditentukan seberapa besar obat itu tereliminasi 50% gitu ya dari konsentrasi plasmanya gitu. Dari obat tereliminasi 50% di konsentrasi plasmanya gitu maksudnya. Kemudian yang model 1 kompartemen itu kita bisa lihat di sini. Nah, di sini itu nanti dia kurvanya itu lebih cepat gitu ya. Jadi lebih cepat tereliminasinya. Jadi lebih cepat turunnya gitu. Lebih lebih karena alirannya itu lebih cepat, maka dia lebih cepat turunnya.
Kemudian untuk model dua kompartemen karena dia itu di sentral dan juga dia di periferal, maka dia itu lajunya itu masih lebih lambat gitu dibandingkan yang model satu kompartemen, sehingga grafiknya adalah seperti ini. Nih, bisa dilihat perbedaannya adalah, perbedaannya kalau ini model kompartemen 2 ini masih agak lebih lambat gitu ya dibandingkan yang model kompartemen 1. Ya, begitu saja adik-adik sekalian tentang model kompartemen, di mana model kompartemen itu dibuat. Jadi model kompartemen itu dibuat, persamaan matematisnya itu hanya untuk memperkirakan gitu, hanya untuk memperkirakan berapa banyak sih obat yang terdistribusi ke tubuh kita dan juga berapa konsentrasinya. Ya, semoga bermanfaat informasinya. Sekian, wassalamualaikum.